Pernahkah kamu merasa tinggal di tanah kelahiranmu sendiri, tapi seperti anak yatim yang tidak tahu kemana harus pulang? Itulah yang dirasakan banyak orang Sunda sejak ratusan tahun lalu, ketika Prabu Siliwangi, raja besar mereka, menghilang tanpa jejak di hutan Sancang. Sejak saat itu, tanah Sunda seperti berjalan sendiri. Warisan leluhur masih ada, adat masih dijaga, bahasa masih digunakan. Tapi sosok pemimpin yang mereka hormati, seorang bapak yang selalu mereka harapkan, tidak pernah kembali. Dalam diam, rakyat Sunda menunggu. Bukan hanya pemimpin biasa, tapi seseorang yang bisa berbicara seperti mereka, berjalan di tengah mereka, dan berdiri di depan mereka saat yang lain hanya diam. Mereka mencari sosok yang tidak hanya hadir dalam janji, tapi terasa dalam hati, yang tidak hanya mendengar, tapi juga memahami, yang tidak hanya berbicara, tapi juga membela. Hingga akhirnya muncul seorang sosok dengan bahasa yang blak-blakan, langkah yang merakyat, dan keberanian yang nyata. Mereka tidak memanggilnya pejabat. Mereka tidak menyebutnya politisi. Mereka menyebutnya Bapak Aing. Julukan Bapak Aing yang kini identik dengan Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar panggilan biasa. Julukan ini lahir dari rasa rindu yang mendalam, dari sejarah panjang masyarakat Sunda yang merasa kehilangan pemimpin yang benar-benar mengerti mereka. Kehilangan yang sudah berlangsung sejak masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Bukan tanpa alasan, masyarakat Sunda memberi sebutan ini kepada Kang Deddy. Bapak Aing adalah simbol bahwa rakyat Sunda sudah lama menantikan sosok pemimpin yang tidak hanya berfungsi sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai pelindung budaya mereka. Sesuatu yang sudah lama hilang sejak Prabu Siliwangi menghilang. Untuk memahami mengapa julukan Bapak Aing begitu kuat dan emosional, kita perlu melihat lebih dalam ke sejarah dan mitologi Sunda. Salah satu cerita legendaris yang terkenal dalam budaya Sunda adalah hilangnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, raja dari Kerajaan Pajajaran, adalah simbol kebijaksanaan, keberanian, dan perlindungan. Ia sangat dicintai rakyatnya, dianggap sebagai sosok pemimpin yang bisa mengarahkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat Sunda. Namun, menurut legenda, Prabu Siliwangi tilem atau menghilang secara misterius di hutan Sancang. Kepergiannya yang penuh misteri ini meninggalkan kekosongan besar. Bagi rakyat Sunda, kehilangan Prabu Siliwangi bukan hanya kehilangan seorang raja, tapi juga sosok bapak yang memberi arahan dan perlindungan bagi mereka. Sosok yang mereka harapkan bisa membimbing dan melindungi mereka. Sejak saat itu, rakyat Sunda merasa kehilangan bapak mereka. Merasa sepi dan terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Dalam cerita rakyat, Prabu Siliwangi sering disebut sebagai Bapak Orang Sunda, yang keberadaannya bukan hanya fisik, tapi juga simbol kebijaksanaan dan keadilan. Kerinduan akan seorang pemimpin yang memahami dan membela rakyat semakin terasa seiring waktu. Rakyat Sunda yang semakin tersebar di berbagai daerah mulai merasakan kekosongan itu. Mereka merasa seperti anak yatim tanpa pemimpin yang bisa mereka andalkan. Banyak pemimpin datang, baik dari dalam maupun luar Jawa Barat.
tapi sedikit yang benar-benar mengerti dan mewakili mereka. Kebudayaan Sunda yang kaya seringkali terpinggirkan, digantikan oleh sistem politik yang lebih besar dan lebih kaku. Masyarakat Sunda merindukan seorang pemimpin yang bisa mengangkat kembali kebanggaan terhadap budaya Sunda, yang bisa memperjuangkan mereka, dan yang tidak hanya tampil di acara-acara besar, tapi benar-benar turun ke bawah, mendengarkan suara rakyat, dan membela kepentingan mereka. Mereka merindukan figur yang bisa menghidupkan kembali semangat gotong royong, kebersamaan, dan rasa keadilan yang telah lama hilang dalam dunia politik. Ketika Deddy Mulyadi mulai dikenal luas, ia datang bukan sebagai pejabat tinggi yang hanya memerintah dari belakang meja, tetapi sebagai pemimpin yang membumi, yang benar-benar mengerti kehidupan rakyat. Ia bukan hanya gubernur bagi Jawa Barat, tetapi juga figur yang dekat dengan masyarakat. Keberanian Kang Deddy untuk berbicara dalam bahasa Sunda yang lugas, bahkan terkadang terdengar kasar atau ceplas-ceplos, justru membuatnya lebih dekat dengan rakyat. Ia tidak ragu menggunakan kata aing, yang dalam bahasa Sunda berarti kata ganti diri yang sangat informal, bahkan bisa dianggap kasar jika diucapkan oleh orang dengan posisi tinggi. Namun, bagi masyarakat Sunda, penggunaan kata ini justru menunjukkan kedekatan dan kesetaraan. Kang Deddy berbicara seperti mereka, tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Ia merasa bagian dari mereka. Gaya bicaranya yang blak-blakan dan tanpa basa-basi membuat rakyat merasa bahwa mereka tidak hanya didengarkan sebagai objek politik, tapi sebagai subjek yang penting. Aing bukan sekedar kata, tapi simbol bahwa Kang Deddy merasa saya ini seperti kalian. Seperti seorang bapak yang dekat dengan anak-anaknya, tanpa jarak, tanpa aturan birokrasi yang kaku. Julukan Bapak Aing muncul sebagai bentuk pengakuan dan afeksi rakyat Sunda terhadap Kang Deddy. Bagi mereka, ini adalah sosok yang sudah lama mereka rindukan. Bukan hanya pemimpin politik, tetapi pelindung budaya Sunda yang bisa membimbing dan membanggakan mereka. Sebutan ini juga mencerminkan rekonsiliasi emosional antara rakyat dan harapan mereka yang sudah terpendam lama. Bapak Aing bukan hanya tentang Kang Deddy, tetapi juga tentang kebangkitan budaya Sunda yang telah lama terabaikan. Melalui kebijakan dan tindakannya, rakyat Sunda merasa bahwa mereka akhirnya menemukan sosok yang memperjuangkan nasib mereka, yang tidak hanya bicara, tapi juga bertindak untuk kebaikan mereka. Julukan Bapak Aing adalah lebih dari sekedar panggilan untuk Kang Deddy. Ia adalah simbol harapan yang terlahir kembali setelah lama terkubur dalam sejarah. Ketika masyarakat Sunda menyebutnya dengan julukan itu, mereka bukan hanya mengungkapkan rasa bangga, tapi juga menyuarakan kebangkitan. Sebuah kebangkitan bagi identitas yang dulu hilang, tapi kini kembali ditemukan. Rakyat Sunda merasa bahwa akhirnya sosok yang mereka tunggu-tunggu, pemimpin yang mengerti mereka, yang berdiri bersama mereka, dan berani memperjuangkan hak mereka, telah kembali. Bapak Aing bukan hanya sebutan, itu adalah pengakuan akan jati diri, kebanggaan, dan harapan yang kembali hidup dalam diri seorang pemimpin yang penuh keberanian, kejujuran, dan rasa dekat dengan rakyat.